Oke, dulu. Aku mau cari mukamu mana ya tuh? Oh, ini dia. Oke. Guys, kita sekarang mau saya ngarahin dulu kameranya ke tes 1 2. Kedengeran suara saya ya? Kedengeran ya? Tapi agak kecil, Bu. Kalau begini kedengeran nggak? Tes 1 2. Kalau begini kedengeran? Kedengeran, Bu. Oke. Ini di sebelah sini. Oke. Kagak kelihatan. Oke, webcam. Oke. Udah siap ya semua ya kertasnya ya. Kita menggambar bersama. Kelihatan kah? Kelihatan ya? Oke. Kemarin kan begini ya, saya suruh kalian bikin garis pinggir. Garis pinggir, garis pinggir, garis pinggir, garis pinggir. Ini garis pinggir, mungkin nggak terlalu kelihatan. Kelihatan sekarang? Ini garis Kelihatan, pinggir, garis pinggir, garis pinggir. Nah, dari titik-titik sini nih. Ini kan ada sudut-sudut ya kan? Dari setiap garis pinggir yang kalian buat, itu kan ada sudut-sudutnya, betul? Betul nggak? Ciro lupat 1 2 3 Iya. 4, ya kan? Ntar saya kunciran dulu. Oke, dari sudut-sudut ini kalian tarik garis. Garis apa namanya nih? Garis diagonal. Ya kan? Gambarnya aku kegedean. Oke. Kemarin nih udah kalian lakukan ya, sambil cek and recheck ya guys. Oke. Oke. Yang sebelah sini juga. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Pokoknya kalau nggak kelihatan atau suara saya nggak kedengeran, ngobrol ya. Ngomong aja maksudnya. Iya, Bu. Heeh.
Nah, oke ya. Nah, dari pertemuan garis ini nih, ya kan? Nih dia bikin garis gini, ketemu dia nih. Nih, ketemu titik. Ya enggak? Akrab dia jadinya karena ketemu. Jadi prinsipnya perspektif itu kudu akrab, ya. Antar garis ini harus saling bertemu supaya akrab, ya. Oke. Nah, terus kita bikin lingkar kemarin kotak ya. Anggaplah kotak itu sebagai tembok dasarnya gitu ya. Nah, ketika kamu mau bikin, susah ininya, halo-halonya nih kayaknya lari-lari ya. Ini garis, ini kan tadi kita udah bikin ini nih, garis pinggir nih ya. Setiap garis tegak lurus atau garis vertikal yang kita bentuk itu ikutin aja garis yang ini nih. Tuh ya, bikin ini juga. Bikin ketemuin guys biar akrab ya. Biar akrab kita ketemuin lagi. Udah pasti kalau tadi kita ngambilnya tegak lurus dan tegak lurus, udah pasti guys dia akan ketemu. Noh, lihat nih. Ini bikin garis ini ada titik di sini, ketemu titik. Bener nggak? Bikin lagi garis tegak lurus atau horizontal di sini, ketemu titik. Bener nggak? Nah, titik sama titik kita temuin lagi biar akrab, biar ngobrol. Nah, kalau kamu menarik garisnya itu betul-betul lurus ya, dia pasti ketemu. Nah, kenapa dia nggak ketemu? Kok dia nggak ketemu? Nah, berarti ada kesalahan. Kesalahannya yaitu ukurannya kalian pasti tidak sama. Gak simetris ya, Bu? Ya, betul. Nggak simetris ya. Semisal kita cek dia. Ukurannya berapa ini dari titik sini ke sini? Dia bilang di sini 6,5, nggak nyampe 7 ya. Oke, tandain segini ya. Oke, sekarang kita ke sana, coba kita bikin. Oke, bikin garis. Hati-hati ya, garisnya harus lurus. Sebenarnya paling enak memang kita pakai penggaris segitiga. Cuman kemarin penggaris segitiga saya nggak tahu, saya lupa naruhnya di mana ya. Oke, nggak masalah. Intinya seperti ini, set ya. Nah, coba kita cek sekarang, apakah dia sudah ketemu? Ini titik ini sama titik ini. Wow, dia ketemu guys. Sekarang yang satunya titik ini sama titik ini apakah ketemu? Ketemu guys. Coba kita lihat ya, ini samain sama nih sama dia jalan ya. Tuh, kenapa dia nggak ketemu? Saya juga nggak tahu. Kita ketemu aja. Oke, ya. Ini namanya pakai spidol gitu. Prinsipnya seperti itu. Nah, setiap benda atau bentuk yang ingin kalian gambar ya, itu harus berpatokan dari sini nih, dari titik hilang atau titik lenyap. Kenapa disebut lenyap atau hilang? Karena semakin kita menatap dari satu sudut pandang menjauh, lama-lama dia hilang bendanya, ya kan? Seperti itu. Nah, semua harus dari sini untuk menarik garis diagonal untuk kita membentuk gambar ya. Misalkan kita mau menggambar kemarin itu lemari. Bu kemarin pakai kotak lagi Bu,
di luarnya? Ya oh yuk, siapa takut ya, kita bikin kotak di luarnya. Lebih besar kan? Kira-kira segini lah ukurannya ya. Nih. Temu ya. Oke. Ini kan guys ya. Coba kita ilangin dia. Ketika kita ilangin dia, nih. Ya. Kamu lihat di sini seolah-olah ini adalah tembok. Ya. Ini adalah tembok. Buah ruangan gitu. Ini temboknya. Ini temboknya, guys, ya kan? Ini juga tuh ruangannya. Nah, ini bisa di sini kita kasih apa? Lemari, pilar, pokoknya semua bisa kita bentuk dari satu titik hilang ini. Sekarang kita mau bikin lemari. Lemarinya itu ini nggak boleh hilang titiknya ya, harus dijaga, digembok, dijaga pokoknya ya. Lemarinya itu segini nih, kira-kira. Nih, ya. Kita bikin kira-kira tingginya lemari itu segini. Terus, nah, untuk narik ke bawah itu betul harus tegak lurus ya, dengan garis pinggir tadi, garis vertikal. Oke. Kemarin mana ya penggarisan segitiga aku ya? Lupa. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Oke, sebatas lantai. Ini kan ceritanya nih lantai nih guys, bener nggak? Kalau dia adalah sebuah ruangan, ya kan? Ya, Bu. Ya, ini lantainya. Lantainya, citanya dia lantainya bikin aja sebanyak mungkin. Ini lantainya. Pokoknya semua dari sini, zret, tarik dari sini, zret, tarik dari sini, zret, tarik dari sini, zret, tarik. Semuanya dari sini, dari titik hilang. Enak banget dah, pokoknya ada gambar ginian dah. Ya, tuh. Tuh. Ya, oke. Ini kan lantai nih guys. Jelas, ini adalah lantai yang di sini, bener kan? Ini lantainya, tuh. Ini lemarinya sampai lantai, ya dong, sampai lantai. Masa dia gelantungan, kan? Nah, terus landasannya lemari sekarang, landasannya lemari. Kan lemari kan begini. Ini nih, kelihatan gak sih? Mana dia ya? Kelihatan ya? Nah ini kan lemarinya kan begini ya. Nah ini landasannya ini loh. Nih ya. Tuh, itu betul-betul juga harus lurus dengan garis horizontal yang pernah kita buat di garis pinggir ini. Ya, lurus. Kamu mau lebar lemarinya seberapa? Aku maunya lemari tebal atau lemari kurus juga boleh. Aku maunya yang kurus-kurus aja lemarinya. Oke, kurus-kurus aja, ya udah segini aja lemarinya cukup. Ya, nih ketebalan lemarinya. Ya. Terus kita
bikin ketebalannya sampai nyentuh garis tinggi ini tadi, biar akrab. Ini spidolnya orang ono yang bener. Nah, ya. Ini dia ketebalan lemarinya. Ya. Terus bentuknya lemari itu bawahnya itu kesananya, panjang lemarinya itu kita juga harus dari titik hilang ngambilnya. Dari titik hilang ketemu ke sudut bawah ini. Ya. Nah, berarti kalau kamu mau lemarinya nyampe di pepetin di tembok, lemarinya mepet Bu di tembok Bu, biar tikus nggak bisa lewat. Nah ini nih, ini kan dasar temboknya nih, ini dia nih, ya. Kita pepetin ke tembok lemarinya, bikin garis tegak lurus, ketinggian yang di sebelah sana. Nah, tuh ya. Jadi lemarinya mepet ke tembok seperti itu. Terus ini yang mepet juga ke tembok. Itu dalamnya. Biasanya kalau bagian dalam nanti kan kita pakai putus. Betul? Nah, ini garis dalamnya putus. Betul? Ya kan kalau kalian belajar matematika. Nah, seperti itu. Ketinggiannya lemari ini kan tadi ngambil dari sini, kita ke sini ya. Berarti ya segini. Ini. Nah, ini juga berarti segini. Seret. Ini lemari udah jadi lemari. Oke, berarti dia pokoknya kalau mau prinsipnya mau bikin garis horizontal, garis mendatar samain dengan garis mendatar yang lainnya. Prinsipnya gitu aja. Ya. Terus kalau mau nyambungin supaya dia presisi, berarti dia harus ketemu ke garis hilang sudutnya, titik hilang maksudnya, sorry. Oke, ini dia atapnya lemari ya, ini atapnya lemari. Nah ini tingginya berarti segini. Lihat guys, saya pakai warna berbeda aja supaya kamu bisa lihat betul perbedaan. Nah, ya, ini kan garis horizontal. Oke, yang ini garis diagonal menuju ke titik hilang. Beda kan guys, ya. Jadi ini adalah tingginya tuh di sini. Oke. Ini kan ketemu di sini, berarti dia di sini. Nah ini berarti titik ini nyambungnya ke sini kan, belakang ketemu sama belakang, jangan belakang ketemu sama depan, ntar jadi silang sengketa ya. Jadinya belakang ketemu sama belakang. Nah, ini adalah ini kan nggak kelihatan ceritanya nih. Nah, ini atapnya lemari kalau dikablakin, ya, tuh.
Oke. Nih atapnya kalau dikablakin. Seperti itu ya, guys. Nah, terus ini kita ini aja ya, hapus supaya kalian nggak bingung. Hapus. Titiknya jangan lupa balikin lagi. Nggak boleh hilang pokoknya titiknya. Oke. Sampai sini udah paham? Bisa kelihatan ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, terus kita mau bikin pintu lemari nih ceritanya. Ya kan? Mau bikin pintu lemari. Berarti kan ini kan nggak kelihatan nih guys bagian ini. Bener nggak? Nah. Iya, Bu. Masya Allah spidolnya. Tar dulu. Mesti main wayang dulu. Oke. Nih, anggaplah nih pintunya ada 3 pintu misalkan, atau 2 pintu. Mau berapa pintu? Nih, misalkan 3 pintu Dua ya. kayaknya seru, Bu. Hah? 2 kayaknya seru. 2 cukup ya, oke. Nah, ini logika yang kedua guys. Namanya juga kita menggambar satu titik hilang dari satu sudut pandang. Benda yang ada di dekat pandangan kita ya, berarti ukurannya lebih besar atau lebih kecil dengan objek yang lebih jauh dari kita. Lebih dekat, lebih besar. Lebih jauh lebih apa sayang? Jauh lebih kecil, Bu. Kecil. Ya betul. Lebih jauh lebih kecil. Itu kita jadiin pegangan ya. Begitu pula juga dengan kita membuat pintu lemari. Pintu lemarinya 2. Nah, terus kalian bikin sama rata. Di sini diukur, oh ini ada 10 Bu, berarti 55. No. Ya. Yang di sebelah sini yang dekat dengan pandangan kita, dengan mata kita, mata burung ya, itu lebih besar dibanding dengan yang mendekati ke titik hilang. Nah, sekarang kita bikin garis tegak lurus sama dengan ini ya. Oke. Nah, ini kelihatannya guys sama kan? Padahal yang di sebelah sini lebih besar daripada yang di sebelah sini. Yang dekat dengan titik hilang itu pasti lebih kecil daripada yang dekat dengan mata kita. Seperti itu ya. Itu berlaku untuk membuat apa saja, entah itu buat jendela kek ya, entah itu mau bikin apapun, lukisan, Eternit dan sebagainya ya. Udah, nih udah jadi nih. Nah sekarang locker, kalau lemari locker ya, kita mau bikin jendelanya lemari. Berarti seperti ini guys, kita ambil garis diagonal dari titik hilang terus ke sini, terus bawahnya jendela. Dari titik hilang tarik. Oke. Nah, terus di sini kasih garis. Sini kasih garis. Sini kasih garis. Oke. Ini adalah lokernya nih, jendelanya nih tuh. Jendelanya loker tuh. Ya. Dapat. Seperti ini. Terus
Berlobang-lobang, Bu. Oke, kita bikin berlobang-lobang. Kurang lurus. Kita bikin lurus. Lobang-lobangnya juga ya semuanya berawal dari titik hilang. Pokoknya pegangannya gujerannya titik hilang. Nih. Nih. Nah, sama dengan yang apa? Logika tadi, lebih besar, lebih kecil tadi ya. Semakin ke atas berarti semakin besar atau semakin kecil lobangnya. Hah? Semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil, oke? Ya, jangan ketuker-tuker ya. Jadi di sini lubangnya nih, ini kecil. Kita bikin lubangnya lagi agak gede dikit. Lagi agak gede dikit. Lagi agak gede dikit. Lagi agak gede dikit. Lagi lebih besar. Tuh ya guys. Nah, nih ininya lemarinya. Oke. Seperti ini. Oke. Nih jendelanya. Ya, seperti ini guys. Oke. Jadi semuanya memang harus berpatokan pada titik hilang. Kemudian ini jendela yang di sini itu mengikuti panjang jendela yang ada di sisi sebelah sini ya, sisi lebar lemari itu panjangnya mengikuti jendela yang ada di depan lemari, sisi depan lemari. Berarti ini titik ini ya, kita tarik garis horizontal ke sana. Ya, garisnya horizontal sama dengan ini ya, ke sana. Nah, lalu ini titik ini juga kita tarik garis horizontal. Oke, kemudian inilah dia lemarinya. Jendelanya. Jendela lemari. Nah, kayak gitu, guys. Oke, terus mau bikin handle pintunya, mau bikin handle pintu lemari sama. Bukannya dia di sini sama di sini sejajar, no, tetapi tetap mengikuti titik hilang. Tarik dari titik hilang, ya. Ini lokasi handle-nya begini, ya. Lokasi handle-nya begini. Ini kita nariknya dari titik hilang kan? Oke, ini dia handle-nya. Ini di sini sama di sini. Inilah ya, sehingga dia menjadi presisi. Ketika digambar memang dia miring, tetapi kalau kita lihat dari satu sudut pandang, dia tampak presisi.
Oke. Jadilah lemari. Sampai sini kemarin sudah bisa mengikuti ya semua? Nah, Sudah, Bu. sekarang oke. Sekarang kita mau bikin lantai udah nih tadi ya. Kalau kalian mau bikin lantainya kotak-kotak ya tinggal dikasih garis apa? Garis horizontal atau mendatar. Nah, prinsipnya semakin dekat dengan mata kita semakin lebar atau semakin besar. Misal kita bikin gini. Ke sono kecil dikit. Segini kurangin. Ke sono kurangin lagi. Ya, tuh. Ya, semakin ke sini semakin berkurang jaraknya. Misalkan di sini 5 cm, ya di sini 4,5, di sini 4, di sini 3, kayak gitu ya kalau kalian mau apa rapi. Nah, seperti itu. Nih, makin ke sono makin kecil. Makin kecil. Makin kecil. Makin lama makin tidak kelihatan seperti itu. Ini kecepatan saya kekecilannya. Ya ini tuh makin kecil lagi, makin kecil lagi, makin kecil lagi. Makin lama makin nggak kelihatan jubinnya. Oke, sampai sini paham ya? Paham ya, guys? Paham, Bu. Oke, ini juga begitu, ya. Ini sama ini kelihatannya sama, tetapi sebetulnya yang sebelah sini lebih besar daripada sebelah sini. Contohnya sekarang kita bikin jendela. Jendela sebelah sini ya, guys. Titiknya nih ya, titiknya ya. Ini jendelanya. Oke. Oke. Ceritanya nih ada pilar di sini. Jendelanya ini deh. Ini jendelanya nih ya guys. Nah, lebar jendelanya itu berarti makin mendekati titik hilang makin kesar, kecil ya. Pakai garisnya tegak lurus nih. Ini pinggir jendela. Oke. Nah, ini segini. Besaran dikit. Besaran lagi. Besaran lagi. Miring. Sorry. Oke, besaran lagi. Ini harus tetap tegak lurus ya guys. Harus tetap tegak lurus. Kalau miring betulin. Oke, ini. Nih. Oke, udah betul.
seperti itu. Ini jendelanya. Jendelanya, ya. Terus pinggirnya hilang. Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, inilah jendelanya ya. Terus jendelanya mau kita kasih nako ceritanya. Selang-seling, Bu. Ini nako biasa, nako biasa, nako biasa. Ya udah. Tetap dari titik hilang. Semakin ke atas semakin kecil nakonya. Nako. 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 Makin ke bawah makin besar. Nako, nako, nako. Ya. Oke, makin besar lagi. Nako. Nako, nako. Makin besar lagi. Nako. Nako, nako, nako. Makin besar lagi. Nako, nako, nako ya. Tetap aja ujung-ujungnya ke titik hilang, jangan lupa ya. Makin besar lagi. Nako, nako, kok. Capek deh gua. Ya, makin besar lagi. No. Oke. Makin besar lagi. Segini ya. Nah, ini dia nakonya. Oke, belum kelihatan nako, Bu, baru garis-garis doang. Iyalah, orang belum kita kasih ini ya. Yang namanya nako kan ada bukaannya. Betul? Nah, ini kita kasih aja begini. Tuh. Ya. Nah. Oke, ini kalau dia kita sepakati segini. Ya. Nih. Buat nakoknya nih. Ini harus ha. Ya, sama. Nih nako. Oke. Sebelah sini ada nako. Ini nako. Seperti itu, ya. Dulu guys, ini kenapa error ini? Oke. Ya. Nih jendela nako ketika terbuka. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Gak enak kamu pakai. Ini menuju ke titik hilang. Titik hilang. Titik hilang. Ya, titik hilang sud seperti itu. Oke, ini pinggirannya nako. Seperti ini. Ya guys ya. Ini titik hilang, titik hilang, titik hilang, titik hilang, titik hilang, titik hilang. Sudah? Nah, hilang. Kira-kira kayak begitu guys. Jadi ini
bukan berarti dia sama jaraknya dengan ini. Bukan ini yang dijadikan patokan, tetapi titik hilangnya. Titik hilangnya yang kita jadikan patokan untuk membentuk garis diagonal, ketinggian atau kerendahan. Akan tetapi kalau kita mau bentuk garis lurus atau garis mendatar, barulah patokannya garis pinggir yang kita bikin itu tadi. Garis horizontal, garis vertikal. Kalau mau bikin di tengah-tengah juga boleh. Itu aja prinsipnya. Ya. Nah, sekarang kita coba bikin kursi. Sama, gampang banget ya bikin kursi. Ini kita hapus dulu deh ya. Kita hapus dulu. Biar enak. Nah, kita bikin kursi. Ambil aja banyak ya nih, misalkan dari titik hilang kita tarik-tarik garis miring sebanyak-banyaknya. Nih titik hilang, tarik, 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 titik hilang, tarik. Nih. Ya, ini garis-garis bantunya nih. Udah kita kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, kita mau bikin kursi. Oke, kita mau bikin kursi. Kursinya mau terletak di mana? Ini Bu nih buat dudukan kursinya di sini Bu, di sini Bu. Buat dudukan pantatnya nih. Ya. Oke, kita bikin dulu dudukan pantatnya. Berarti kita tarik garis mendatar atau garis horizontal ya. Lebarnya segini. Ikutin aja garis-garis yang sudah kita buat nih. Kurang lebar, Bu. Oke, lebarin. Apa takut? Nih titik hilang, tarik ya. Tarik. Ya, nih segini. Ini garis horizontal ini harus betul-betul sama dengan garis pinggir. Nyut, sama ya. Oke. Terus seberapa gedenya? Oh, sampai semono Bu, kan citanya nih sopanya bisa buat tiduran. Oke. Di sebelah sini ya. Ini ujungnya dudukan. Nah, kita udah dapat empuk-empuknya nih, landasan buat dudukannya, buat naro pantat nih ya. Oke, kita hilangin dulu ini tengah-tengah. Sudah, sekarang kita mau bikin sandarannya. Ya udah, kita bikin garis tegak lurus. Garis tegak lurus atau garis vertikal. Ngikutin siapa, Bu? Ini loh, ngikutin garis tegak lurus yang sudah ada. No, ngikutin dia nih. Ngikutin dia, tetapi ujungnya kita taruh di titik nih. Ini ya. Ini titiknya, garisnya tegak lurus. Nah. Bu, segini aja sandarannya, jangan tinggi-tinggi, ntar jadi males. Oke. Segini. Ya. Terus yang sebelah sana tingginya seberapa? Harus sama dengan yang di sebelah sini. Caranya ya ngikutin garis diagonal yang tadi dari titik hilang. Ini. Ya, kita bikin garis tegak lurus lagi. Ingat, garisnya harus tegak lurus, ngikutin garis tegak lurus yang sudah ada.
Jadi pakailah penggaris ya, biar nggak pletat-pletot. Nah, ini ya. Terus ini dia. Kita sambung. Dudukan udah dapet ya. Dudukan udah dapet. Biasanya dibagi 3. Buat 3 orang kan biasanya nih. Ini lebih besar daripada ini. Oke. Ya, ini dudukannya. Kita bikin agak ngelengkung. Ya, ini sandarannya harus tegak lurus ngikutin ini. Harus tegak lurus ngikutin ini. Nih, tegak lurus, tegak lurus. Oke, kita udah dapat dudukan sama sandaran. Sekarang kita mau bikin kakinya. Ya udah, kita bikin garis tegak lurus lagi. Kita bikin garis tegak lurus dari titik ini nih. Kan kaki ada di mari, di sono sama di sono. Bener nggak? Bikin. Pakai spidol bener-bener. Ya. Nah. Oke. Terus kesananya ya sama ya. Nih. Kita bikin dulu garis horizontal buat bantu. Dan ini bikin tegak lurus. Sampai batas garis bantu ini tadi. Oke? Ini kakinya udah jadi. Ya, Bu, biasanya di joknya itu ada itu Bu, ketebalannya. Iya, kita bikin aja ketebalannya ya. Kita bikin ketebalan joknya segini tebalnya joknya. Oke. Bikinnya garis, pakai garis mendatar atau horizontal. Seperti ini ya. Kemudian dari titik ketebalannya ini nih, ya. Kita tarik garis ke titik hilang. Mana dia? Nih, ya. Ini majuin dikit nih, biar tebel. Biar tebal. Sini hilang. Ya, ini dia. Nih ketebalannya nih terlalu tipis ya. Apa-apa. Oke. Kita kasih garis tegak lurus di sini. Garis tegak lurus di sini. Garis tegak lurus di sini. Nah, udah jadi ya. Tuh ya. Tinggal kita bikin. Nah, kalau mau kamu bikin joknya begini juga boleh. Yang penting mengikutin garis melintang tadi.
Ini tegak lurus. Ini tegak lurus. Tegak lurus. Jadilah kursi. Oke? Ya. Ini aneh banget Bu, sandarannya kok kayak dari triplek. Oh ya udah, kita bikin lagi ketebalannya. Ini kursinya kursi mewah Bu, kursi orang kaya. Oh ya udah, berarti tebel. Semakin tebel kan semakin empuk. Ya udah, kita bikin kursinya tebel. Nih, segini. Kita bikin garis horizontal ke belakang. Ini juga. Nah, batasnya mengikuti garis apa nih tadi? Diagonal yang tadi kita ambil dari titik hilang. Nih. Jadi deh. Benar nggak? Nah ini kalau yang ini tegak lurus. Kan? Nah, sampai batas kakinya. Kakinya tadi ada di mana? Di sini. Ya, seperti itu. Jadilah kursi sofa. Ya, ini dijelendukin biar keren. Oh. Jelenduk. Sini juga jelenduk. Ya. Oke. Seperti itu ya guys. Mau bikin meja juga udah, tinggal ngambil dari sini. Ini jadi meja, ya kan? Nih. Nih. Terus di sini biasanya mejanya ada di hadapan sofanya. Ini ngikutin garis diagonal-diagonal tadi jadi meja. Ini tegak lurus, ini tegak lurus. Ya, ini juga. Jadi meja, guys. Kan? Ini mejanya ada giniannya. Seperti itu. Kasih taplak. Ya udah, ini kasih taplak, kasih taplak. Ini taplaknya ngikutin garis titik hilang ke diagonalnya. Ya, di meja. Oke. Sampai sini ada kesulitan? Nggak ada Bu. Nggak ada ya? Udah ngerti ya? Logikanya dari membuat objek menggunakan satu titik hilang, ya. Ngerti ya sampai sini ya? Ya Bu. Oke. Silakan kalian teruskan gambarnya, gambar ruangnya ya. Logikanya seperti itu, terserah kalian mau tambahin ini aja. Pokoknya yang penting saya minta ada lemari. Kemarin sudah. Kemudian ada kursi. Satu. Kamu mau enak aja satu, gue maunya dua. Ya kamu bikin dua kursinya ya. Terserah. Kamu bikin dua juga boleh kursinya. Gitu. Oke. Ya. Kamu mau bikin kursinya dua boleh, mau bikin satu juga boleh, mau bikin cuma satu juga boleh, terserah. Pokoknya ngikutin titik hilang. Oke, terus begitu di sini nanti dikasih jendela seperti tadi ya. Kasih jendela seperti tadi. Lebih besar, agak besar lagi, paling besar. Ya, jangan lupa dengan logika ininya ya. Seperti ini. Ini kalau mau bikin apa baloknya jendela seperti ini, seperti ini. Oke.
Ini baloknya. Tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus. Oke, itu aja kalian kumpulkan ya. Selanjutnya terserah kalian mau hias atau bagaimana, terserah. Tolong dikumpulkan. Oke, dikumpulkannya kapan? Ya wes, mau pilih hari ini apa minggu depan? Tapi udah dihias-hias loh. Ya, Bu. Hah? Udah dihias-hias. Ya. Oke. Oke. Seperti itu sudah ya. Terus ini sekarang jam berapa sih? Kita udah lewat ya waktunya ya? Ya, Bu. Udah, oke yuk kita dipercepat aja. Sekarang saya mau absen. Mau foto keluarga? Sudah deal ya? Oke. Na 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 ni na na ni na. Minta maaf nanti sama guru yang setelah saya ya. Bukuin emang suka gitu, ini suka ngambil jatah orang gitu nanya. Gambar itu menurut saya menyenangkan sehingga suka lupa waktu. Mana mukaku? Tunggu, aku cari mukaku dulu. Kopi mukaku, gambar mukaku. Nah nih dia mukaku, kecilin biar mukaku juga bisa ikut foto. Nih dia muka gue. Yes. Oke ya. Lembar pertama sudah dibuka semua kameranya. 1. Kenapa dia terbalik si Jessie Gracia? 2. 3. Oke, ini adalah kelas 10 Mia. 10 Mia tanggal 24 Agustus. Oke, sekarang lembar kedua. Semua dinyalakan kameranya, kalau enggak saya jumpetin. Yang tidak membuka kamera saya jumpetin. Namanya sehingga nama kalian tidak tertera di sini. Jadi mau tidak mau kalian harus buka kamera. Rusak juga nggak apa-apa, dibuka aja kameranya. Kateli, Johannes, Berta, Hari. Bener nih? Oke, saya jumpetin ya. Oke, I like this. Saya suka ini. Kalau semuanya ada mukanya. 1, 2, 3. Oke, ini adalah 10 Mia. Oke guys, thank you ya. Kalian boleh keluar, jangan lupa cari rumah adat tempat leluhur kalian berasal. Oke? Lembar 2. Thank you and bye. Dah. Sama-sama. Dah.